Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang juga Ibu Mita, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Linda, nanti saya ingin melakukan coaching dengan teman saya, Pak Rusudi gitu ya Bu ya. Ya, ya. Saya mohon izin waktu Ibu lah gitu ya Bu, untuk mensupervisi saya Bu, untuk mengobservasi saya, untuk melihat kompetensi mana yang masih saya belum baik gitu ya Bu ya. Kekurangan saya maksudnya, untuk kemudian nanti saya mau tingkatkan gitu Bu. Ada waktu kah Bu? Oh, iya ya. Ya, tentu ada waktu untuk Ibu Mita. Baik Bu Mita, saya senang berbincang dengan Ibu malam ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Saya ingin memberikan dukungan penuh ke Ibu. Oke, baik Bu, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Bu Linda. Ya. Saya mau Ibu bimbing saya untuk meningkatkan kompetensi saya, maksudnya nanti di kemampuan saya presence gitu Ibu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oh, begitu ya. Baik Bu, baik Bu. Saya senang Ibu minta melakukan supervisi kepada Ibu. Dan saya sebagai observer yang akan mengamati Ibu nantinya pada saat melakukan coaching ya. Saya tentunya mendukung Ibu Mita dalam melakukan praktek supervisi coaching akademik yang Ibu akan lakukan dengan Bapak Rusudi. Namun sebelum kita melakukan praktek supervisi akademi coaching ini, saya ingin kita berdiskusi terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang ingin Ibu lakukan. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke. Nah, dalam proses coaching ini saya akan mengobservasi Ibu tentang kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu ya. Serta jangan lupa Ibu juga dalam penerapan coaching ini harus sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana Ibu Mita? Sudah siapkah? Siap Bu, siap Bu. Oke, nah pada coaching ini bagian kompetensi mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi yang akan saya lakukan Ibu? Saya berharap Ibu nanti mengobservasi saya di bagian ini Bu, cara mendengarkan aktif gitu ya Bu, dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot seperti itu Bu. Iya, ya. Oke, sudah saya catat ya Bu. Baik, Ibu ternyata ingin saya memperhatikan cara Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna ya Bu ya. Berarti nantinya saya akan lebih fokus pada memperhatikan bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang bermakna. Benar Bu? Ya, benar sekali Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu atau sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal serta dalam pencapaian serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan gitu. Saya percaya Bu ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif ini Bu dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu sangat berguna dalam proses coaching begitu ya Bu ya.
Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Oke. Pertama, saya ingin melakukannya dengan mendengar aktif gitu ya, Bu. Saya ingin mengembangkan ini dengan cara bagaimana berkonsentrasi penuh, menghadirkan suasana kemitraan yang kuat, yaitu dengan cara kontak mata yang baik, yang ramah agar si coach tidak merasa tertekan, tetapi leluasa bercerita apa yang menjadi masalahnya gitu, Bu, yang sering dihadapi, sehingga saya tugasnya kan membantu menggali ide-ide Iya. untuk mendapat solusi dari coach saya, Bu. Iya, iya, tentunya memang pada saat kita ingin meng-coach, coach kita itu harusnya nyaman, aman, senang dalam memberikan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta dia bisa karena kita nerimanya dengan eh, eh, seksama, dia bebas atau punya ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya tersebut serta mencari solusinya gitu ya Bu ya. Nah, apa harapan Ibu dari observasi kita nantinya? Saya berharap Bu dari observasi ini nanti memberikan umpan balik yang membangun tentunya untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif tadi ya Bu dan mengajukan pertanyaan bermakna Bu. Oke, oke, oke. Baik Bu, eh, silahkan dilanjutkan kegiatan Ibu untuk melakukan coaching dengan Pak Rusudi. Saya siap mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Rusudi dengan seksama, serta saya akan mencatat hal-hal penting yang perlu nanti akan koreksi pada harapan yang Ibu harapkan saya pasti pada malam hari ini. Oke Bu, silahkan. Oke, baik Bu Linda, terima kasih buat waktunya Bu. Ya, Saya akan melakukan coaching dulu dengan rekan saya Bu. silahkan Bu, silahkan. Iya. Selamat siang Bu Mita. Sedang apa Bu? Selamat siang Pak Rusudi. Ini Pak, saya sedang mengerjakan tugas CGP saya Pak. Oh, Bu Mita, kalau boleh saya mengganggu waktu Ibu Mita sebentar, boleh? Ada Boleh. sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, boleh sekali Pak Rusudi. Kebetulan ini tugas saya sudah selesai kok Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Mari. Oh ya, Pak Rusudi, kita ngobrol santai ya Pak ya. Terima, Relax aja Pak. terima Jangan tegang kasih gitu Pak. Ya Pak ya. terima kasih dan maaf mengganggu waktu Ibu Mita. Enggak mengganggu sama sekali Pak. Saya senang malah ngomong-ngomong Pak, apa yang mau dibicarakan dengan saya? Sepertinya serius sekali Pak. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Pak, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menghilangkan keresahan Bapak ya Pak. Dan semoga saya bisa membantu Bapak. Coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak Rusudi ini terlihat resah saat ini Pak. Begini Bu Mita, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait pengembangan diri.
pengembangan diri seperti apa yang Bapak Rusudi maksud? Boleh sampai ditegur kepala sekolah? Boleh diceritakan detail peristiwanya, Pak? Baik Bu, saya kesal Bu. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya karena saya mengabaikan saran Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti program pengembangan diri, yaitu guru penggerak. Tetapi saya menolak saran beliau. Kira-kira alasan apa Pak Rusudi menolak untuk mengikutinya, Pak? Itulah Bu, saya sangat sibuk, banyak pekerjaan. Jadi tanggung jawab saya belum lagi anak-anak masih kecil-kecil dan harus saya antar lagi ke sekolah. Makanya banyak sekali urusan sehingga itulah yang membuat saya menolak apa program yang disampaikan Pak Kepala Sekolah itu. Begitu ya, Pak. Tapi sebenarnya begini sih, Pak. Ini kan sekarang sedang zamannya perkembangan teknologi luar biasa ya, Pak ya. Setiap detik itu berkembang terus begitu, Pak. Lagi pula kan kita sebagai guru itu, Pak, harus mengembangkan kompetensi kita, Pak. Apa namanya? Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri gitu ya, Pak, kita bisa akan sangat tertinggal begitu, Pak. Jadi bagus sih sebenarnya kita mengikuti pengembangan diri gitu, Pak. Walaupun nanti kan maksudnya kita nggak terlalu expert atau ahli di situ ya, Bu, ya Pak ya. Paling tidak kita sudah berusaha, Pak. Kita nggak diem aja atau terlalu santai seperti itu, Pak. Kita harus fokus pada program-program pengembangan diri begitu, Pak. Iya juga ya Bu, saya memang menyadari bahwa saya harus mengupgrade diri untuk menjadi guru yang lebih kompeten dan profesional Bu. Iya Pak, betul sekali Pak. Apalagi kan kita setiap guru ini wajib Pak ya, mengembangkan diri kita sebagai guru. Nanti di dalam kelas juga kita yang mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada siswa tentunya Pak. Jadi menurut saya itu perlu sekali Pak. Nah sekarang bagaimana nih Bapak, menurut Bapak, tindakan Bapak yang kemarin itu menolak untuk mengikuti program pengembangan itu Pak? Iya, seharusnya ya saya antusias dan menerima kesempatan pengembangan diri tersebut Bu. Saya menyesal menolak kesempatan itu. Iya ya Pak, berarti Bapak menyesal begitu ya Pak. Terus Pak, ketika punya perasaan seperti itu Pak, sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk menghilangkan keresahan Bapak yang tadi? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah setelah saya menolak saran dari beliau Bu kemarin. Betul Pak, bagus sekali tuh Pak ya. Sudah selesai sih satu masalahnya Pak ya. Terus yang kedua bagaimana dengan masalah pengembangan diri itu Pak? Nah itulah Bu, saya ragu bagaimana ya agar saya bisa mengikuti program pengembangan diri tanpa khawatir menggunakan IT. Sebentar ya Pak ya. Kalau saya lihat-lihat ini Pak Rusudi pastilah punya kekuatan, punya kelebihan ya Pak ya. Pasti setiap orang punya kekuatan lah begitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apalah yang ada dalam diri Bapak yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah Bapak ini? Sebenarnya Bu, saya bisa mengoperasikan komputer atau laptop Bu. Hanya saja merasa belum mahir sekali. Tapi saya punya istri yang ahli IT, yang bisa belajar banyak sampai saya mahir begitu Bu. Wah, mantap sekali tuh Pak. Ternyata ada yang bisa menemani Bapak nanti ya, istri tercinta. Untuk belajar Pak tentunya ya Pak. Wah ini ide bagus sekali Pak untuk bisa menjadi solusi dari masalah Bapak nih. Iya Bu, akhirnya sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Ya syukurlah Pak, Bapak akhirnya lega ya Pak ya. Saya juga senang kalau begitu ya Pak.
Dan lalu dari yang Bapak rasakan, maksudnya tadi berasa lega gitu ya Pak. Terus apa yang menjadi komitmen Bapak nih setelah berencana tadi kan Pak? Komitmen apa yang ingin Bapak kerjakan ke depan supaya masalah Bapak ini bisa diselesaikan gitu Pak? Untuk hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah pengembangan diri ke depannya saya akan lebih terbuka, mau memakai kesempatan yang ada. Dan saya akan membuat kesiapan terutama belajar IT, didampingin istri saya dan rekan yang ahli. Bila kemudian kesempatan tiba, saya sudah siap, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya bangga nih Pak. Mudah-mudahan ya Pak, saya nih secara pribadi mendukung Bapak ya, agar masalah Bapak ini mendapat solusi yang betul ya Pak ya, yang tepat, realisasi rencana dan komitmennya ke depan ya Pak. Dan lagian juga supaya Bapak bisa tenang melakukan aktivitas kembali ya Pak seperti biasanya. Terima kasih pencerahannya Bu Mita. Mudah-mudahan mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif mencari pelatihan dan yang saya senangi. Akan belajar kepada yang ahli, otodidak melalui YouTube dan sarana lain terhadap yang ingin saya alami. Wah, luar biasa Pak. Semangat ya Pak. Bapak ada mau disampaikan Pak? Untuk sementara Bu, untuk hari ini mungkin cukup dulu. Lain kali bisa lagi bisa curhat dengan Ibu kan? Oh, tentu saja Pak. Jangan sungkan ya Pak. Selalu ada waktu untuk Pak Rusudi. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Tetap semangat ya Pak. Iya, makasih. Sampai jumpa kembali. Baik, Ibu Mita sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Rusudi. Saya sudah melihat dan menyaksikan bagaimana Ibu mengcoaching Pak Rusudi. Wah, luar biasa. Ibu sangat bagus dan sangat bersemangat sekali ya Bu ya. Iya Bu, selalu semangat lah tentunya Bu. Ya, oke, baik Bu. Saya ingin membahas ya hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Rusudi sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu menilai performan Ibu dalam hal mengcoaching tersebut? Saya merasa sih Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching ini dengan baik begitu ya Bu ya. Oh iya. Apa yang membuat Ibu Mita merasa demikian gitu? Boleh saya dikasih sesuatu alasan yang membuat Ibu Mita merasa itu bahagia atau senang dengan apa yang Ibu lakukan itu? Iya tentu Bu, karena saya merasa saya telah berhasil ya Bu. Tadi saya sudah melakukan tentang kompetensi mendengarkan aktif itu ya Bu ya. Ya. Kemudian saya juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot seperti itu Bu, dengan baik gitu. Baik Ibu ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya dengan Ibu? Boleh Bu, dengan senang hati boleh Bu. Saya melihat bahwa Ibu Mita sudah melakukan mendengarkan aktif dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu dengan alur Tirta ya, percakapan dengan menggunakan alur Tirta, dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach Ibu, Pak Rusudi, untuk menceritakan masalahnya gitu. Dan Ibu
mampu untuk larut atau secara keseluruhan bisa membuat segala permasalahan Pak Rusudi itu bisa dilakukannya dengan cara mencari solusinya sendiri gitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Kalau memang demikian adanya, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, ya, untuk umpan baliknya. Oh, iya. Namun Bu, namun demikian ya Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang dapat ditingkatkan gitu loh. Misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat Koci berusaha untuk menceritakan masalahnya, menggali tentang solusi yang akan dia ini gitu ya. Berusaha untuk mencari masalah yang lebih baik dari dan sebaiknya ya saya boleh apa sedikit ya Bu, sebaiknya Ibu ada kalanya Ibu lebih hadir sepenuhnya lagi sedikit lagi ya supaya merasa si Pak Rusudi tadi senang gitu loh, supaya merasa lebih di apa namanya menyatu gitu kan. Nah jadi untuk mencari solusi dari masalahnya itu Ibu harusnya lebih hadir sepenuhnya, sedikit lagi gitu. Namun untuk praktek coaching yang Ibu lakukan sudah baik dan sebetulnya sudah sesuai dengan alur Tirta tadi. Ya di situ Ibu sudah menanyakan keresahannya dari Pak Rusudi tadi, dari keresahannya itu dia udah mendapatkan solusi, dengan ditegur Pak Kepala Sekolah tadi dia juga sudah tahu bagaimana dia harus berbaikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolahnya, begitu juga dengan pada saat dia pembelajarannya, terus tentang apa yang Ibu minta peroleh dari proses ini, Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang ya, Bu, ya. Iya. Selain saya tadi tahu apa menjadi yang baik, kemudian saya juga tahu area mana yang harus ditingkatkan kembali. Dan saya sangat-sangat berterima kasih lah untuk bimbingan Ibu dan umpan balik yang diberikan, Bu. Ya. Oke Bu ya, baik Bu ya, karena memang waktu kita hanya sedikit gitu ya. Semoga kedepannya lebih baik, lebih sukses lagi, dan tetap semangat dalam melakukan yang terbaik, khususnya dalam hal meng-coach ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Izin pamit ya Bu. Ya. Selamat siang Bu. Siang.